Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Fajar dan Mas Syarif. Mungkin di sini saya dan Frederick selaku sebagai kelompok ingin mempresentasikan tentang evaluasi akhir semester tadi, yaitu tentang aplikasi peminjaman alat berat. Ya. Dengan saya sendiri, Fitra Ramadan, serta teman saya Frederick William. Ya, selanjutnya turun dulu. Ya, oke, baik. Di sini ada soal evaluasi akhir semester, yang dimana kalau yang kelompok itu adalah dari nomor 2, 3, 4, seperti itu. Dan di sini yang pertama adalah deskripsikan kebutuhan fungsional, ada nanti gambarkan beri penjelasan model RML dan buat SKPL dan mengacu RML yang telah dibuat, ya setelah itu didemokan. Oke, langsung saja bagian bawah. Oke, jadi untuk deskripsi produk aplikasi ini adalah ini merupakan sistem peminjaman alat berat, yaitu di mana sistem mengakomodasi antara pihak penyewa dan pemberi sewa untuk melakukan peminjaman alat berat seperti itu. Dari aplikasi ini yang paling diuntungkan adalah vendor-vendor yang ingin meminjam alat berat itu tidak perlu susah lagi gitu untuk melakukan peminjaman karena sudah ada aplikasinya. Dan selanjutnya kita lanjut saja ke fitur aplikasi yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Yang pertama itu ada bagian petugas. Untuk yang bagian petugas ini, yang pertama ada admin itu sendiri atau petugasnya itu bisa melakukan proses input data renter. Data renter itu apa? Data yang penyewanya, yang pemberi sewa ya. Pemberi sewa seperti itu. Terus selanjutnya adalah admin bisa menginputkan data alat berat dari renternya. Terus yang ketiga, super admin ya bisa melakukan pembuatan akun lain dengan admin yang lain seperti itu. Dan selanjutnya yang bagian keempat yaitu adalah melakukan proses transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, login dashboard, serta verifikasi terhadap pengguna. Oke, selanjutnya ini ada manajer. Untuk manajer sendiri, ya ini merupakan atasan dari petugasnya sehingga hanya memerlukan dan hanya dapat menu untuk laporan saja seperti itu. Jadi yang pertama itu ada laporan data renter, laporan data alat berat, laporan peminjaman, laporan pengembalian, proses transaksi peminjaman, proses transaksi pengembalian, serta dari manajer sendiri ini bisa lakukan login. Dan untuk register itu tidak bisa dilakukan oleh manajer karena data tersebut digenerate by admin seperti itu. Selanjutnya untuk yang user terakhir yaitu adalah penyewa. Penyewa ini ya dia bisa melakukan registrasi dengan memvalidasi berkas, terus ada proses login serta ada proses transaksi peminjaman dari penyewa, proses verifikasi data diri, bukti transaksi peminjaman, bukti transaksi pengembalian seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada non functional requirement. Nah, non functional requirement ini adalah untuk membantu dari functional requirement-nya, yaitu yang pertama sistemnya itu bisa mudah untuk digunakan seperti itu ya, usability. Usability-nya tinggi. Terus yang kedua yaitu adalah sistem ini dapat bisa diakses oleh device apapun ya. Terus yang ketiga adalah sistem ini juga memiliki daya tahan yang tinggi apabila trafficnya naik turun itu kondisi dari sistem ini tetap stable atau ya bisa dikatakan reliability. Selanjutnya sistem ini juga bisa di-combine dengan third party yang lain seperti itu. Sehingga mudah untuk diintegrasikan karena bisa saja dari sini juga kan di-combine dengan e-wallet yang lain seperti itu. Selanjutnya adalah sistem ini memiliki performance yang tinggi, tidak ada delay dalam penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu adalah sistem ini harus aman karena data di sini adalah kredensial, karena data-data yang harganya itu bisa mencapai jutaan, bahkan belasan atau ratusan juta. Mungkin selanjutnya Mas Frederick. Nah, kemudian akan saya lanjutkan dengan aktivitas yang mungkin akan dilakukan sama proyek ini. Jadi itu dibagi menjadi 6 tahap besar. Nah, di mana tahap pertama tahap planning. Nah, tahap planning itu dibagi jadi 3. Ada mendefinisikan batasan sistem, terus kita mendefinisikan kebutuhan awal sistem, kemudian mungkin proses bisnis yang diperlukan dalam aplikasi itu. Kemudian di tahap kedua tahap analisis,
itu kita melakukan elisitasi kebutuhan, kemudian analisis kebutuhannya itu apakah kebutuhannya sudah sesuai atau mungkin perlu ditambahkan, apakah kebutuhan ini dapat mencapai goal dari sebuah perusahaan atau yang tadi dari user gitu. Terus kemudian dari kebutuhan itu bisa kita bikin skala prioritas biar nanti dalam tahap pengembangan atau desain juga bisa diprioritaskan. Kemudian juga ada tahap validasi dan verifikasi, yaitu kita memastikan ke mungkin yang stakeholdernya itu apakah ya, hasil analisa yang kita dapatkan itu udah benar atau sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder. Kemudian ada tahap desain. Nah ini ada kita dibagi jadi 6, ada desain arsitektur, desain antar mukanya atau user interface-nya, kemudian ada data flow diagram, itu kayak bagaimana kita data di dalam aplikasi kita itu mengalir. Jadi misalkan ketika melakukan transaksi maka data itu dari mana ke mana, disimpan di mana, di database apa, kemudian ada proses-proses apa yang terlebih dahulu dilakukan terhadap data itu. Kemudian ada desain skenario. Skenario ini misalnya kayak use case, user story atau use case gitu. Terus kemudian ada desain keamanan, karena ini kan juga tadi seperti di kebutuhan non fungsionalnya butuh keamanan yang tinggi karena sistemnya ini kan krusial, karena harganya juga agak mahal gitu. Kemudian ada desain untuk database untuk penyimpanannya sendiri. Nah kemudian untuk tahap development atau tahap pengembangannya itu ada dibagi jadi 5. Ada jadi kita mengimplementasikan arsitekturnya, terus secara terpisah juga bisa mungkin secara berbarengan implementasi antar mukanya. Kemudian dari ketika arsitektur itu sudah selesai maka bisa dilanjutkan dengan logic backend-nya. Kemudian bisa diintegrasikan antara frontend dan backend itu, dan kemudian tahap terakhir dari itu ini merupakan quality assurance. Itu kita memastikan bahwa yang diimplementasikan itu gitu. Nah kemudian baru kita testing. Jadi testing itu dari stakeholder juga ada testing, dari pengguna umum juga ada testing. Kemudian jika ditemukan bug itu maka akan dilakukan perbaikan. Kemudian dilakukan dokumentasi, misalkan untuk pembuatan user manual, evaluasi, serta penyempurnaan sistem lainnya. Nah, mungkin untuk tahap launching itu bisa dimulai dari peluncuran sistem, jadi bisa melakukan menggunakan aplikasinya, terus pelatihan juga terhadap staff-staffnya, mungkin kayak petugasnya, atau tadi untuk perawatan sistem, karena sebuah sistem itu kan perlu dirawat, nggak mungkin sekali di deploy sudah aman gitu. Terus kemudian pembuatan laporan akhir dari proyek tersebut. Nah ini kemudian dari aktivitas tersebut dibuatlah diagram work background structure. Diagramnya seperti ini, isinya kurang lebih sama seperti yang ada di aktivitas. Kemudian ini adalah requirement model language-nya. Mungkin dimulai dari business object model, bisa dilihat di sini. Nah, ada bisnis problem yang pertama itu adalah kesulitan untuk melakukan peminjaman alat berat. Nah, opportunity-nya adalah dilakukan melakukan perusahaan yang melakukan peminjaman alat berat. Nah, kemudian muncul lagi problemnya adalah susah untuk menghubungi perusahaan tersebut gitu. Nah, opportunity-nya adalah makanya dibuat sebuah pencarian nomor perusahaan yang lebih gampang biar lebih mudah gitu. Nah kemudian dari opportunity nomor 2 itu muncul 2 problem lagi. Problem ketiga itu adalah untuk menghubungi perusahaan itu susah karena mungkin aja perusahaan sibuk atau mungkin ya susah dihubungi gitu, mungkin tidak ada yang mengangkat atau bagaimana. Kemudian ada bisnis dalam keempat itu susahnya untuk mempertemukan orang yang dapat meminjamkan sama yang butuh untuk meminjam. Nah, maka itu bisa jadi opportunity adalah dengan membuatan sistem secara online. Nah, sistem secara online kan memunculkan sistem interaksi antara penyewa dan pemilik dengan lebih gampang gitu. Jadi lebih gampang jadi untuk mencari penyewanya siapa, terus yang peminjamnya siapa gitu. Nah, maka dari itu dibentuklah dapat ada 3 poin utama, itu pengajuan peminjaman, nilai data pengajuan, terus peminjamannya itu mudah dan terpercaya. Kemudian bisa lanjut ke Fishbone. Nah ini ada 6 fitur besar, fitur utama. Itu mungkin misalnya kayak request peminjaman itu memiliki 2 sub kebutuhannya itu 9 unit sama
sampai peminjamannya. Unit ini unit alat beratnya gitu. Terus untuk pengembalian, jadi ada proses pengembaliannya dan submitnya. Pembayaran itu ada misalnya nampil nomor pembayarannya, kemudian nanti ada dapat laporan pembayarannya gitu. Terus laporan peminjaman ini kan tadi untuk manajer, jadi ada data unit dan data peminjamannya. Pengembalian juga sama, data unit dan data pengembalian. Kemudian untuk pembayaran itu dapat bukti pembayaran dan validasi. Jadi pembayarannya divalidasi itu apakah sudah benar diterima atau tidak. Ini menjadi akhirnya adalah produk konsep. Kemudian dilanjutkan dengan use case diagram. Ini ada aktornya 3, ada manajer, petugas, penyewa, di mana petugas itu bisa melakukan input data penyewa, transaksi peminjaman, dan transaksi pengembalian, begitu juga dengan penyewa. Nah, petugas itu juga bisa melakukan verifikasi data penyewanya, lalu menambahkan input data alat berat. Nah, untuk penyewa sendiri bisa mendownload transaksi peminjaman dan mendownload bukti transaksi pengembalian. Nah, manajer sendiri hanya bisa memantau proses dengan cara mendownload. Jadi ada 4 laporan yang bisa di-download. Laporan data penyewa, laporan data alat berat, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian. Nah, kemudian untuk organization chart dari proyek ini sendiri ada seperti berikut. Di mana ketua tim proyek, kemudian di bawahnya adalah wakil ketua. Di mana wakil ketua ini mengatasi programmer, terus manajemen, desainer UI UX, arsitektur, dokumentator, program development, dan juga orang-orang yang nanti butuhkan untuk testing, jadi quality assurance. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.